Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang dan selamat menyaksikan video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 5 akan membahas mengenai persebaran fauna di dunia. Akan tetapi sebelumnya saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga kalian semua dapat memaklumi hal itu, sebab kapasitas saya sebagai siswa bukan sebagai tenaga pendidik. Baiklah, untuk lebih mengefisienkan waktu pada kesempatan kali ini, kita mulai pada pembahasannya mengenai persebaran fauna di dunia. Alfred Russel Wallace membagi wilayah persebaran fauna ke dalam 6 wilayah persebaran. Yang pertama adalah Australis, kedua Ethiopian, ketiga Nearctic, keempat Neotropik, kelima Oriental, dan keenam Palearktik. Dan kesemua itu adalah peta persebaran wilayah dari fauna-fauna di dunia. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas satu hal atau salah satu dari ke-6 poin yang dimaksud, yaitu poin kelima tentang fauna di wilayah oriental. Mengenal fauna di wilayah oriental. Kondisi fisik di wilayah oriental cenderung beragam dan bervariasi, akan tetapi wilayahnya kebanyakan beriklim tropis. Hal ini membuat begitu banyak hutan hujan tropis di wilayah oriental ini. Dan hal itu mengakibatkan kekayaan fauna dan floranya. Adapun wilayah-wilayah yang masuk ke dalam daerah oriental, yaitu yang pertama adalah benua Asia bagian selatan, serta kepulauan-kepulauan di sekitarnya, serta Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar, Timur Leste, Brunei, dan seterusnya. Ke seluruh wilayah Asia Tenggara itu masuk ke dalam wilayah oriental, kecuali Indonesia bagian timur yang masuk ke wilayah Australis. Setelah mengenal kondisi fisik dan wilayah-wilayah yang masuk ke dalam wilayah oriental ini, kita akan membahas mengenai contoh faunanya. Yang pertama adalah harimau. Harimau adalah hewan yang sangat kuat, di mana gigi dan taringnya menjadi alat yang paling utama bagi harimau dalam menerkam dan menghabisi mangsanya di hutan. Harimau ini hidup di hampir seluruh bagian wilayah Asia Tenggara. Akan tetapi wilayah-wilayah itu tersebar di seluruh wilayah Asia. Jumlah harimau yang makin lama makin sedikit membuat kelangkaan harimau terjadi di beberapa wilayah oriental ini, dan tidak menutup kemungkinan harimau perlahan pasti akan tinggal kenangan. Selanjutnya kita mengenal komodo. Komodo masuk juga ke dalam fauna di wilayah oriental. Komodo memiliki taring atau gigi yang sangat tajam, serta memiliki penciuman yang amat kuat, dengan panjang mencapai 2-3 meter dan berat 100 kilogram, membuat komodo sangat buas di alamnya. Setelah mengenal komodo ini tinggal atau hidup hanya di Indonesia, lebih tepatnya di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kita beralih ke babi rusa. Babi rusa adalah hewan dengan bentuk babi, akan tetapi memiliki moncong atau tanduk layaknya seekor rusa, sehingga ia dikenal dengan babi rusa. Hewan ini hidup di pedalaman Sulawesi.
dan merupakan hewan yang cukup langka untuk saat ini. Selanjutnya, setelah mengenal babi rusa, kita mengenal anoa. Anoa adalah salah satu hewan endemik yang berasal dari Sulawesi, lebih tepatnya Kepulauan Buton. Hewan ini sangat langka saat ini sebab terjadi perburuan liar dan membuat hewan ini kian lama kian menipis jumlahnya, atau makin lama bisa disebutkan akan punah. Setelah mengenal anoa, kita selanjutnya mengenal bekantan. Bekantan adalah monyet berhidung besar yang berasal dari Kepulauan Kalimantan dan Sumatera. Hewan ini hidup secara berkelompok dengan memanfaatkan kelompoknya untuk mencari makanan. Setelah mengenal bekantan, kita mengenal orangutan yang masih satu spesies sebagai monyet. Orangutan ini hidup di hutan-hutan Sumatera dan hutan-hutan Kalimantan, membuat orangutan ini cukup langka saat ini sebab perburuan liar yang terjadi di lingkungannya. Itu saja contoh-contoh hewannya. Selanjutnya kita beralih kepada penutup atau kesimpulan dari materi ini. Wilayah oriental adalah wilayah dengan jumlah hewan dan kondisi fisik yang bervariasi. Hal ini membuat wilayah oriental ini sangat kaya dengan fauna yang beragam. Akan tetapi akibat perburuan membuat hewan ini semakin lama semakin agak sedikit punah. Selanjutnya, kita sudah mengetahui kesimpulan dari materi hari ini. Akhir kata, saya mewakili kelompok 5 menutup pembahasan hari ini. Akhir kata dari saya, bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.